Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi kedua kita tentang melihat peluang bisnis. Ini ada materi saya singgung sebentar, nanti bisa dipelajari, dan saya udah upload buku di LMS, bisa teman-teman baca ya. Ini sekedar bagaimana kita melihat peluang bisnis. Jadi sebuah bisnis itu kita harus melihat tujuannya. Sebuah usaha itu didirikan untuk apa, lalu pasarnya, terus bisnis itu apakah bisnis yang baru tumbuh atau yang sudah jalan. Nah, maka sebuah bisnis itu harus menjawab 5W 1H ini ya, tentang what, why, how, who, when, dan where. Nah, inilah kira-kira. Jadi what itu produk apa yang akan dibuat, mengapa membuat produk itu, bagaimana caranya, terus siapa pasarnya, terus kapan waktu yang tepat dan di mana gitu. Ini penting supaya peluang yang ada itu bisa kita wujudkan dengan baik. Lalu peluang tadi kita buat dalam bentuk business plan. Nah, business plan itu harus tertulis ya. Jadi kalau tidak tertulis namanya halu atau angan-angan atau mimpi. Nah, jadi dokumen tertulis yang disiapkan menggambarkan apa unsur yang relevan baik internal maupun eksternal. Apa itu unsurnya? Intinya adalah bagaimana aspek pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia yang akan dioptimalkan. Inilah namanya resource. Nah, ini dalam membuat perencanaan, ini aspek pemasaran, permodalan, operasional, SDM. Ini yang termasuk pemasaran apa saja, permodalan apa saja, operasional apa saja, dan SDM apa saja. Silahkan dibaca. Lalu bagaimana, apakah sebuah bisnis itu perlu dibuat business plan? Nah, menurut saya harus ya. Apalagi kalau yang mulai bisnis seorang yang lulusan S1 dari ekonomi Islam Unisnu Jepara gitu. Wah, harus punya business plan, harus bisa membuat business plan. Jadi semua harus direncanakan dan baik dan tertulis. Nih, kita membuat action business plan yang isinya adalah SWOT ya, strength, weaknesses, opportunities, dan threat. Nah, ini dari sisi internal itu ada strength dan weaknesses, kekuatan dan kelemahan. Dari eksternal itu ada peluang dan ancaman. Nah, ini harus kita rumuskan dengan baik. Nanti mungkin kalau kita sudah pertemuan luring, saya pengen teman-teman praktek membuat SWOT ini ya, analisis SWOT ya. Lalu ini analisis kondisi pasar ya, kecenderungan ekonomi itu kemana, lalu teknologi yang akan dipakai, terus lingkungan bisnisnya dan sebagainya. Terus kita harus melihat juga analisis keunggulan bersaing. Kita tuh punya keunggulan apa sih? Biasanya melihat keunggulan itu bingung. Kelemahan dibilang keunggulan, keunggulan dibilang kelemahan. Terus melihat kebutuhan pasar yang akan kita masuki, dan kita juga melihat analisis pesaing. Nah, inilah yang akan kita lakukan dalam analisis kondisi pasar. Lalu yang penting ini juga kita harus membangun jaring ya. Zaman sekarang tuh nggak bisa melaku dewi. Jadi harus buat jejaring. Apapun sekarang itu harus jejaring. Maka sekarang persaingan itu bukan antar bisnis, tapi antar network bisnis, antar jejaring bisnis.
Saya contohkan misalnya Unilever gitu ya, yang udah besar. Itu jaringannya udah internasional. Misalnya jaringan distribusi aja, mulai dari produsen sampai pemakai itu sudah pasti gitu. Jadi kalau misalnya dibuat Pepsodent itu, nah nanti jualnya kemana, siapa, dan sebagainya, jejaringnya udah jelas. Maka yang tidak punya jejaring itu walaupun bisa membuat odol, tapi tidak bisa menyaingi Pepsodent itu. Nah ini contohnya ya. Maka jejaring bisnis ini penting. Lalu yang penting lagi adalah bagaimana membangun jaringan bisnis itu. Ini ya kuncinya: persiapan diri, rendah hati, karakter pembelajar, penjiwaan, positioning yang tepat, persiapan karya, dan orientasi jaringan. Nah ini ya. Lalu maintenance tidak lebih mudah daripada membangun jaringan. Lalu jejaring bisnis ini silahkan dipelajari. Nah gimana kalau usahanya usaha kecil yang UMKM, misalnya teman-teman mau buka usaha gitu. Nah modal, SDM, dan yang minim itu, kurangnya akses pasar dan lain sebagainya menjadi masalah yang kerap dialami. Maka yang harus dilakukan adalah value creation dan teknologi. Bisnis yang hebat adalah saat mereka memilih value creation tapi juga mampu memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Nah ini ya, kuncinya adalah teknologi. Jadi teman-teman zaman sekarang ya, zaman now gini, ini harus pinter-pinter memanfaatkan teknologi. Oke, lalu tip pengembangan bisnis ini silahkan dibaca ya. Mempertahankan kelangsungan hidup bisnis, apa yang kita lakukan, silahkan. Yang penting ada inovasi dan kreativitas. Nah ini yang penting. Nah mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Silahkan dibaca, lalu bukunya juga dibaca, kuisnya dikerjakan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.